Halo, welcome di channel saya. Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi logaritma pada bilangan kompleks, tapi khusus untuk fungsi logaritma ya. Nah, untuk fungsi logaritma sendiri, ini tidak jauh berbeda, di bilangan kompleks ya, tidak jauh berbeda dengan beberapa sifat-sifat di fungsi logaritma di bilangan real ya. Jadi, kita pakai dasarnya nanti adalah dari fungsi logaritma di bilangan real ya. Ada beberapa hal yang mau kita lihat di sini di fungsi logaritma ini, saya akan jelaskan, tapi sebelumnya jangan lupa untuk videonya bisa di-like, di-subscribe, atau bisa di-share ya. Thank you ya. Oke, kita langsung aja lihat fungsi logaritma pada bilangan kompleks. Yang pertama adalah definisinya. Ln Z sama dengan log modulus dari Z ditambah I argumen dari Z. Ya. Oke, saya akan jelaskan. Dari sini kita lihat, kita misalkan ya, W itu sama dengan E pangkat W, saya buat di sini, saya clear dulu. Oke, E pangkat W sama dengan Z ya. E pangkat W sama dengan Z. Nah, ini memiliki tak hingga banyaknya solusi ya. Jadi kita misalkan solusinya W itu sama dengan, misalkan solusinya adalah U ditambah IV. Nah, ini merupakan salah satu dari solusi dari E pangkat W sama dengan Z. Nah, boleh kita tuliskan di sini bahwa modulus dari E pangkat W berarti sama dengan modulus dari si Z ya. Oke, dan argumen itu berarti sudut ya. Dari si E pangkat W itu sama dengan argumen dari E pangkat W sama dengan argumen dari Z. Oke, jadi boleh saya tuliskan di sini bahwa W sama dengan U ditambah IV, maka boleh saya tuliskan E pangkat U itu sama dengan modulus dari Z ya. E pangkat U itu sama dengan modulus dari si Z. Oke. Dan V ya. Bukan tadi U ditambah IV ya. Jadi saya bisa tuliskan di sini bahwa V itu adalah argumen dari si Z. Jadi kalau di sini E pangkat U sama dengan modulus dari si Z, saya bisa tuliskan U sama dengan E log modulus Z ya. Oke, U-nya ini dan V-nya adalah argumen dari Z. Oke, jadi saya bisa tulis di sini jika E pangkat W sama dengan Z, maka W itu sama dengan E log Z ditambah dengan E log modulus Z ditambah dengan I argumen dari si Z ya. Tadi W itu apa? E pangkat W sama dengan E Z ya. Jadi ln dari Z ya. Ln dari Z itu sama dengan E log Z. Jadi kedua ruas saya logaritmakan ya. Oke, itu sama dengan E log modulus Z ditambah dengan I argumen dari si Z. Ya, tadi saya ubah lagi bentuknya, harus saya kembalikan bentuk U ditambah dengan IV. Ya, U-nya adalah ini Z ya, dan V-nya adalah yang ini. Ya, maka dapat bentuk U-nya seperti ini. Oke, nah kalau misalnya kita buatkan di dalam menggunakan bentuk eksponen ya, Z sama dengan RI theta ya. Berarti ini saya bisa tuliskan bahwa bahwa ini bisa dituliskan, maaf ya. Nah, Z sama dengan, berarti ln Z sama dengan E log R ditambah I theta ditambah 2NP dengan N-nya 0 plus minus 1, 2 sampai seterusnya ya. Oke, tadi Z sama dengan R E pangkat I theta ya. Berarti saya bisa tuliskan di sini kalau saya logaritmakan kedua ruas ya dengan ln ya, dengan basis E, berarti ini sama dengan ln Z sama dengan E log R, ini E ln ya berarti, E log berarti ln ini ya, E log R
dikali dengan E pangkat I theta. Oke, berdasarkan sifat logaritma berarti ln Z sama dengan ln Z sama dengan E log R ditambah E log E pangkat I theta. Nah, E log E berarti adalah 1. Ya, jadi langsung aja hasilnya adalah I theta ya. Maka boleh kita tuliskan ln Z sama dengan E log R. Penulisannya boleh begini ya, basisnya di bawah. Ditambah dengan I dikali theta ditambah 2NP ya. Karena memang ini adalah pada sudutnya pada kuadran ya, berarti sama dengan 0 sama dengan 2pi, kelipatan dari 2pi gitu ya. Oke, perhatikan di sini adalah N-nya 0, positif 1, plus minus 1, dan 2. Oke. Nah, kita akan lihat contohnya. Ya. Tentukan solusi dari persamaan berikut. Sorry. Saya hapus dulu ini. Oke, tentukan solusi dari persamaan berikut. E pangkat W sama dengan 1 ditambah dengan I. Ya. Oke, E pangkat W sama dengan 1 ditambah. Yang kita mau cari adalah si W-nya kan ya. Solusinya apa? Berarti W-nya yang mau kita cari. Oke, dari sini E pangkat W-nya berarti kita cari dulu yang pertama Z-nya apa? Z-nya berarti sama dengan tadi E pangkat W kan kita bisa kan Z ya. Setelah 1 ditambah I. Z. Maka dari sini modulus dari si Z itu sama dengan, kita mau cari W tadi bentuk umumnya di depan sudah dijelaskan. E log modulus dari Z ditambah I argumen Z. Nah, dari sini modulus Z berarti langsung aja akar dari yang ini ya, 1 kuadrat tambah dengan 1 kuadrat berarti sama dengan akar 2. Oke, kemudian kita perlu, ini modulus Z, kemudian argumen Z-nya ya. Dari sini argumen Z berarti, argumen itu sudut ya. Argumen Z berarti arkus tangen gitu ya, dari ini, koefisien dari I per realnya. Berarti 1/1 berarti sama dengan 1 ya. Sama dengan arkus tangennya berarti adalah pi per 4 ditambah dengan kelipatan dari 2pi ya. Berarti sama dengan 2NP. Nah, dari sini sudah dapat modulus dari si Z. Berarti kalau saya mau cari W sama dengan berarti ln I 1 ditambah I berarti sama dengan kita logaritma naturalin aja ya. Berarti sama dengan E log akar 2, modulus Z tadi akar 2 ya, ditambah dengan I kali pi per 4 ditambah dengan 2NP. Oke, berarti sama dengan, ini kita ubah ke dalam bentuk perpangkatan ya, berarti 2 pangkat setengah ditambah I dikali pi per 4 ditambah dengan 2NP. Oke, berarti ini sama dengan berdasarkan sifat logaritma ya, E log 2. Berarti, berdasarkan sifat logaritma berarti inilah perpangkatan setengah dikali E log 2. Ya, ditambah ini berarti jadi I dikali 8. Oke, saya bisa tuliskan ini, saya buat 8N gitu ya. Ini saya ganti 8N ditambah 1 kali V per 4. Nah, inilah dia si W-nya. Jadi kalau kita mau cari hasilnya, berarti di sini tadi di atas sudah dijelaskan bahwa N itu adalah mulai dari 0, plus minus 1 sampai seterusnya ya. Berarti kita ambil N-nya sama dengan 0, berarti menjadi W-nya itu sama dengan setengah, boleh nanti pakai kalkulator, E log 2 itu langsung aja masukkan basisnya adalah bilangan E. Log 2 berarti sama dengan setengah 0,3466, bisa pakai kalkulator Microsoft juga bisa ya. Ditambah dengan, nah kita ambil untuk N-nya sama dengan 0, berarti langsung aja ke pi per 4 yang ini ya, karena ini adalah kelipatan nanti. Oke, berarti pi per 4. Oke, pi per 4 itu kalau kita cari, masukkan nilai pi nanti ke kalkulator, itu hasilnya adalah 0,7854i. Ya. Nah, inilah dia si solusinya, si W-nya berapa ini ya. Oke.
kemudian kita akan lihat beberapa sifat-sifat ya atau teorema. Di sini ada 3. Yang pertama, ln Z1 kali Z2 sama dengan ln Z1 ditambah dengan ln Z2 ya. Yang kedua, ini sama dengan sifat-sifat di logaritma. Logaritma Z1 per Z2 sama dengan ln Z1 dikurang dengan ln Z2. Oke, kemudian ln Z1 pangkat N sama dengan N dikali dengan ln Z1. Tapi di teorema ini saya akan jelaskan salah satu aja pembuktiannya. Nanti untuk pembuktian lainnya boleh dibuktikan sendiri ya. Oke, saya ambil untuk yang pertama, yang ini ln Z1 ditambah ln Z2 sama dengan ln Z1 kali Z2 ya. Saya buktikan dari kanan ke kiri. Nah, ln Z1 dikali dengan ln Z1 tambah ln Z2 itu saya bisa tuliskan tadi berdasarkan definisi ln di atas ya. Berarti E log berarti modulus dari Z1 ditambah I argumen berarti sudutnya adalah Z1 ya. Ditambah. Nah, itu untuk ln Z1. Ln Z2 apa? Berarti E log modulus dari Z2 ditambah I argumen dari Z2. Nah, kalau bentuknya seperti ini saya bisa jumlahin aja langsung. Si E log-nya saya deketin ya. E log Z1 ditambah E log Z2 ditambah I kali argumen Z1 ditambah dengan argumen Z2. Nah, berdasarkan sifat logaritma, ini kita bisa tuliskan, berarti penjumlahan logaritma itu sama dengan E log Z1 Z2 ditambah sama ya di argumen juga, I berarti argumen karena dari sudut ya, argumen dari Z1 dikali dengan Z2. Nah, ini sama dengan apa? Dengan menggantikan Z-nya itu adalah Z1 kali Z2 ya, ini ternyata sama dengan ln berarti adalah Z1 dikali Z2. Oke, nah ini sama ya, jadi terbukti ya. Nah, untuk yang lain bisa diserahkan kepada penonton. Oke, ya kita lanjut untuk di teorema keanalitikan ya. Teorema analisitas dari si ln Z ya. Ini merupakan fungsi analitik dengan turunannya f aksen 1 ya dari Z itu sama dengan 1/Z. Oke. Nah, buktinya adalah misalnya kita buatkan Z itu sama dengan bentuk eksponen ya, R, E, I, theta ya. Berarti bisa kita tuliskan di sini DU untuk kita buktikan dulu dia fungsi analitik, berarti nanti akan memenuhi turunannya memenuhi persamaan Cauchy-Riemann ya. Dari sini DU per DR itu sama dengan 1/R ya. dV per d theta itu sama dengan 1. Ini sudah penjelasannya sudah ada di video sebelumnya. dV per dr berarti itu sama dengan 0 ya. DU per d theta itu sama dengan 0. Nah, dari sini terlihat bahwa DU per DR itu sama dengan 1/R dV per d theta, dan dV per dr-nya itu sama dengan min 1/R DU per d theta. Jadi ini merupakan fungsi analitik karena memenuhi persamaan Cauchy-Riemann ya. Nah, turunannya apa? Perhatikan F aksen 1 dari Z itu sama dengan E pangkat I theta dikali DU per dr ditambah I dV per dr. Ya, DU per dr tadi apa? 1/R ya. Ditambah dP per dr itu sama dengan 0. Ya, berarti sama dengan kita bisa buatkan berarti adalah 1/R dikali E pangkat min I theta ya. Berarti sama dengan 1/E pangkat I theta. Nah, ini sama dengan 1/Z. Oke. Terbukti dari sini bahwa turunan dari ln Z itu sama dengan 1/Z. Oke, kita buatkan contohnya. Nah, turunan dari Z ln Z adalah,
kita akan buatkan ini Z ln Z berarti adalah perkalian ya, perkalian dari Z dikali dengan ln Z ya. Nah, ini fungsi ini terdiferensial, fungsi ini dapat terdiferensial pada fungsi Z ya, dan ini si Z ya, dan juga di si ln Z. Karena ini kan Z itu fungsi utuh ya, dan juga ln Z ini dapat diturunkan pada domain yang ada pada domain Z, di mana modulus dari Z itu harus lebih besar dari 0. Ya, dan argumen dari si Z itu antara minus P sampai dengan P. Nah, berarti boleh kita tuliskan di sini, turunan dari sini, Z ln Z, itu sama dengan Z ln Z ini sama seperti turunan U kali V ya. Jadi U kali V berarti U aksen P ditambah P aksen U ya. U kali V, U aksen V ya. Oke, U aksen P boleh juga ya. U aksen P berarti 1 dikali dengan ln Z ditambah dengan V aksen. V aksen berarti adalah ln Z ya, turunan dari ln Z dikali dengan U berarti Z kali dengan 1/Z berarti sama dengan ln Z ditambah dengan 1. Nah, itu ya untuk turunannya. Oke. Nah, demikian penjelasan saya tentang fungsi logaritma ini. Thank you sudah menonton video saya. Jangan lupa untuk di like dan subscribe ya. Thank you.